TMMD-N ke-124 Kodim 0306, 50 kota resmi ditutup. Harau kini terbuka, akses dan harapan baru terwujud. Harau, 4 Juni 2025, kegiatan penutupan TNI Manunggal Membangun Nagari, TMMD-N, ke-124 Kodim 0306, 50 kota dipusatkan di lapangan sepak bola Jorong Harau, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Acara ini turut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyeldi Ansarullah, Bupati 50 Kota Haji Safni Sikumbang, jajaran Komando Distrik Militer, Kodim se Sumatera Barat, unsur Forkopimda, kaum adat Nagari Harau, serta masyarakat setempat. Dalam amanat Kepala Staf Angkatan Darat KSAD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang dibacakan oleh Danrem 032 WBR Brigjen TNI Mahfud, C. MEC, disebutkan bahwa kegiatan TMMD-N yang berlangsung dari 6 Mei hingga 4 Juni 2025 ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan wilayah. Dengan semangat TMMD-N, kita dapat mewujudkan pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional secara terpadu, ujar Brigjen TNI Mahfud. Capaian TMMD-N ke-124 berhasil menyelesaikan sejumlah kegiatan fisik dan sosial, di antaranya 1. Pembukaan jalan baru sepanjang 5,6 km dengan lebar 9 meter yang menghubungkan Jorong Harau dengan Jorong Landai. 2. Pemasangan gorong-gorong plat deker di 13 titik. 3. Pembangunan 5 unit rumah tidak layak huni, RTLH, bekerja sama dengan Basnas. 4. Kegiatan non-fisik seperti pengadaan air bersih, pembangunan MCK, penanaman pohon dan padi, pembersihan pasar, normalisasi sungai, serta rehabilitasi rumah ibadah. Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyeldi mengapresiasi kerja keras para prajurit TNI dan seluruh pihak yang terlibat dalam TMMD-N. Saya berharap setelah kegiatan ini, Lembah Harau semakin banyak dikunjungi wisatawan. Untuk itu, mindset masyarakat harus berubah. Sambutlah tamu dengan senyum, karena keramahan adalah kunci daya tarik wisata, ujar Mahyeldi. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Danrem, Panglima, Kapolres, dan semua pihak yang turut membantu. Mahyeldi menegaskan pentingnya dukungan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Insya Allah, kegiatan TMMD ini bisa digelar setiap tahun, sebagai bentuk sinergi yang nyata demi peningkatan akses masyarakat dan penguatan ekonomi daerah, tambahnya. Mahyeldi juga berjanji akan kembali berkunjung ke Lembah Harau dengan bersepeda, menempuh rute dari kantor Bupati menuju Kelok 9, berputar ke Ulu Air, dan berakhir di kawasan wisata Lembah Harau. Senada, Bupati 50 Kota Haji Safni Sikumbang menyampaikan terima kasih kepada TNI atas kontribusinya dalam membuka akses jalan yang telah lama diidam-idamkan masyarakat. Dulu, warga harus memutar sejauh 25 km untuk mengurus administrasi ke kantor Wali Nagari. Kini, akses sudah jauh lebih dekat, ucapannya. Namun, ia juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan di kawasan wisata Lembah Harau yang masih butuh peningkatan. Dengan keterbatasan anggaran daerah, Bupati berharap adanya dukungan dari pemerintah provinsi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Tadi mungkin sudah disampaikan juga di tempat acara, karena kondisi saat ini efisiensi, tentu kita minta tolong sama provinsi, Pak Gubernur. Tapi Pak Gubernur tadi menyampaikan, insya Allah beliau siap membantu, tapi dengan catatan tentu ada pelebaran jalan, pembebasan lahan dulu. Karena di atas jalan yang kita buka lebih kurang 9 meter. Jadi kita berharap sampai ke pintu Harau juga 9 meter. Tapi itu tadi Pak Wali Nagari beserta camat, insya Allah beliau akan berkoordinasi dengan masyarakat, pemuka masyarakat yang ada di sini. Insya Allah secepat mungkin kita tunggu. Karena kita berharap Harau ini kita jadikan betul-betul project untuk wisata. Selama ini mungkin PAD kita dapat dari Harau lebih kurang 1 miliar per tahun, kita mau meningkatkan jadi 1,5 atau 2 miliar. Itu harapan kita ke depan. Bukan sekedar akses masyarakat keluar masuk aja, tapi perekonomian. Karena kita juga kawan-kawan investor dari Riau juga sudah mendatangi kita dan ingin berinvestasi di daerah Harau ini 0,5 triliun kalau jalan kita terbuka. Alhamdulillah, saya kira tadi Pak Wali sudah sampaikan, Pak Bupati sudah sampaikan juga, dampak dari TMMN Nagari. Dan yang selama ini aslinya terbangun, sekarang aslinya sudah terbuka. Sehingga ini akan memudahkan lintas orang dan barang. Dan kemudian juga yang selama ini dari Uluwaya ke Kantuali Nagari itu 25 km. Sekarang hanya 8 km lebih kurang sudah sampai.
sehingga akan memudahkan masyarakat dan kemudian juga akan memurahkan biaya dan kemudian juga akan mempercepat. Dan kita terima kasih kepada Pak Danrem yang telah mengkomunikasikan ke Pak Panglima, Pak Dandim, seluruh jajaran, Kapolres, semuanya telah membantu, ya, dan 1 bulan ya TMMN di sini, dan alhamdulillah dengan lancar, dan juga dukungan masyarakat juga luar biasa, dan mudah-mudahan ya, dengan sudah terbukanya akses ini maka akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat. Dan insya Allah setiap tahun kita mengagendakan TMMN ini ya, bersama dengan Pak. Dan bahkan ada kegiatan bakti ABRI pun juga ada yang saya lakukan. Jadi maksud itu luar biasa ya, dukungan dari TNI dan juga dari jajaran dan sinergi dengan pemerintah daerah, sehingga ini banyak hal yang kebaikan-kebaikan kita ada. Mudah-mudahan ke depan ya sinergi ini akan terbangun lebih baik lagi ya, sehingga pemerataan pembangunan dan akses masyarakat akan lebih mudah, dan kemudian juga pergerakan ekonomi akan dimiliki. Iya, nanti Pak Wali Nagari nanti menginformasikan kepada kita tentang kesiapan itu. Insya Allah nanti kita akan koordinasikan bersama dengan Bupati nanti, sehingga memang ini harapan masyarakat akan bisa. Karena apa tadi? Saya katakan jalur ini menjadi jalur alternatif ya, ke depannya ya, dari Kelok 9 dari Uluwaya sampai ke Arau. Ya, dan mudah-mudahan ini akan bisa terjawab nantinya. Nah, mudah-mudahan dukungan daripada semua kita harapkan. Di samping sekarang ini juga untuk peningkatan yang mesti kita lakukan. Kegiatan utama dalam pelaksanaan TMMD atau TNI Manunggal Membangun Nagari ini yang ke-124 di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten 50 Kota, itu ada sasaran pokok dan ada sasaran baik sasaran pokok bersifat fisik dan ada sasaran tambahan yang bersifat non-fisik. Satu tantangan yang dihadapi oleh satuan tugas dalam pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Nagari khususnya di Kabupaten 50 Kota ini adalah satu kondisi alam. Jadi kontur medan yang kita buat jalan tembus ini merupakan kontur gunung batu yang harus kita buka supaya akses ini bisa terbuka untuk menghubungkan dari Landai sampai ke Harau. Baik, jadi pekerjaan ini tentunya ini kan membuka jalur yang pertama ya, sehingga tahapan untuk membuat sebuah akses yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah yang lain akan ditindaklanjuti dengan peningkatan status jalan yang telah dibuka ini. Nah, ini kan kita baru membuka lahan mentah menjadi sebuah bentuk jalan, nanti akan membentuk jalan makadam, kemudian ada tindak lanjutnya lagi adalah jalan pengerasan. Nah, harapannya demikian sehingga menjadi pembangunan ini betul-betul menyentuh peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bengkalai yang tertinggal ini Pak belum dikawal. Oh ya, pasti diselesaikan. TNI atau nanti? TNI, ya dari Kodim. Wali Nagari Harau, Sukriyadi Si, yang tampil berpidato tanpa teks, mengungkapkan rasa syukur atas hasil TMMDN. Ia menyebut kegiatan ini membawa harapan baru bagi masyarakat, khususnya dalam mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Kami, bersama kaum adat dan masyarakat, siap mendukung kelanjutan pembangunan, termasuk menyediakan lahan untuk pelebaran jalan, tegas Sukriyadi. Sementara itu, dan Satgas TMMD, Letkol Infantri Ucok Namara melaporkan bahwa kegiatan TMMD, ke-124 di Harau melibatkan 150 personel TNI. Selain menyelesaikan target fisik, mereka juga aktif berinteraksi dan bekerja sama dengan masyarakat dalam semangat gotong royong, menjadikan kegiatan ini sebagai bentuk nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Tim Liputan, Fajri Hermanto, Denai TV.